Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Febriani, NIM 19.16035. Perkenalkan, nama saya Adra Sarmi, NIM 19.16061. Nah, di sini kami akan membahas mengenai dasar-dasar teknis instruksional pengembangan strategi pembelajaran matematika, yang mana terdiri dari prinsip pengembangan alat peraga, lembar kerja siswa atau LKS, dan juga multimedia atau pendekatan lewat teori. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai dasar-dasar teknis instruksional, akan lebih baik jika kita mengetahui terlebih dahulu mengenai apa sih itu teknis instruksional. Nah, mengenai instruksional sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana instruksional itu dalam dunia pendidikan dikatakan sebagai suatu pengajaran atau pelajaran. Sedangkan teknis merupakan cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teknis instruksional itu adalah suatu penjabaran dari metode pembelajaran yang terkait dengan cara mengimplementasikan metode pembelajaran. Dasar-dasar teknis instruksional ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena kita sebagai calon pendidik tentunya harus bisa memahami dasar-dasar pengajaran dan teknik-teknik instruksional, agar ketika mengajar nantinya kita akan lebih terstruktur dan kompetensi profesionalnya pun akan lebih meningkat. Adapun dasar-dasar teknis instruksional yaitu, nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip pengembangan alat peraga. Apa itu alat peraga? Alat peraga adalah media alat bantu pembelajaran untuk memperagakan materi pelajaran. Alat peraga matematika itu sendiri adalah segala sesuatu berupa alat atau media untuk membantu proses pembelajaran matematika, sehingga membantu siswa memahami konsep dan prinsip matematika itu sendiri. Bukan hanya pengertian saja, tetapi alat peraga juga mempunyai prinsip-prinsip. Antara lain, yang pertama, menentukan jenis alat peraga dengan tepat sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat. Artinya diperhitungkan apa-apa penggunaan alat peraga sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, menyajikan alat peraga dengan tepat. Maksudnya, teknik dan metode penggunaan alat peraga dalam pengajaran harus disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, dan sarana yang ada. Dan yang terakhir adalah yang keempat, menempatkan atau memperhatikan alat peraga pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Adapun fungsi alat peraga dalam pembelajaran matematika, yaitu alat peraga berfungsi untuk memperjelas konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk konkret, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang diajari. Pentingnya alat peraga dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya alat peraga, maka pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif dalam suatu proses pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, alat peraga sangat penting dalam membantu memperjelas konsep-konsep yang diajarkan. Contoh alat peraga dalam pembelajaran matematika seperti busur derajat. Busur derajat adalah alat bantu peraga untuk mengukur suatu sudut dengan satuan derajat. Alat ini bisa membantu siswa untuk mengetahui dan mengukur sudut seperti sudut lancip, sudut siku, sudut tumpul, maupun sudut lain dengan ukuran yang berbeda. Nah, contoh yang kedua itu adalah jangka. Jangka merupakan alat bantu peraga matematika untuk membuat sebuah lingkaran.
serta bisa berfungsi untuk mengukur jarak pada peta. Alat ini umumnya terbuat dari besi yang terdiri atas dua kaki yang dihubungkan oleh engsel. Jadi sebuah lingkaran bisa dibuat dengan menancapkan salah satu ujung jangka yang berjarum, kemudian ujung satunya menyentuh bidang gambar, kemudian diputar sesuai dengan lebar engsel. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu prinsip pengembangan LKS atau lembar kerja siswa. LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. LKS berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa teori atau praktik. Menurut Prastowo, ada 4 fungsi LKS, yaitu yang pertama, sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik, namun lebih mengaktifkan peserta didik. Yang kedua, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. Dan yang keempat, mempermudah pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Menurut Prastowo, ada 6 bahan ajar utama, yaitu yang pertama judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar atau materi pokok, yang keempat informasi pendukung, yang kelima tugas atau langkah kerja, dan yang keenam penilaian. Nah, itulah materi yang sempat saya bawakan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Nah, menurut Triyono, komponen-komponen LKS meliputi 5 hal. Yang pertama, judul eksperimen. Pada komponen ini menyangkut mengenai apa yang akan dilakukan dalam eksperimen tersebut. Kedua, teori singkat tentang materi. Jadi, komponen ini meliputi pengetahuan dasar atau pengantar-pengantar dalam melakukan eksperimen tersebut. Ketiga, alat dan bahan. Keempat, prosedur eksperimen. Jadi pada komponen ini menyangkut mengenai bagaimana eksperimen tersebut dijalankan. Kelima, data pengamatan dan kesimpulan untuk bahan diskusi. Nah, komponen yang kelima ini dapat juga dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap eksperimen yang telah dilakukan. Selanjutnya, macam-macam LKS. Nah, jenis-jenis LKS ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, LKS yang membantu peserta didik dalam menemukan suatu konsep. Nah, LKS jenis ini memuat apa yang seharusnya dilakukan peserta didik, diantaranya melakukan, mengamati, dan menganalisis. Dalam merumuskan hal tersebut, seorang pendidik perlu melihat langkah-langkah hasil kegiatan peserta didik. Dimulai dari peserta didik mengamati fenomena hasil kegiatannya, lalu pengajar memberikan pertanyaan-pertanyaan analisis yang membuat peserta didik tersebut mampu untuk mengaitkan fenomena yang mereka amati dengan konsep yang sebelumnya mereka sudah bangun. Yang kedua, LKS yang dapat membantu peserta didik dalam menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Nah, dalam hal ini, peserta didik telah diberikan materi dan menemukan konsep terlebih dahulu. Nah, LKS jenis ini melatih peserta didik untuk menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, LKS yang berfungsi sebagai penuntun belajar, yang mana LKS ini berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, sehingga peserta didik akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut jika mereka sebelumnya membaca materi terlebih dahulu, sehingga LKS ini dapat menjadi motivasi terhadap siswa untuk belajar. Keempat, LKS yang berfungsi sebagai penguatan. Jenis LKS ini
diberikan setelah peserta didik selesai mempelajari topik tertentu, dan materi pembelajaran dalam LKS ini lebih mengarah pada pendalaman dan penerapan terhadap materi. Dan jenis LKS yang kelima adalah LKS yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Nah, di mana LKS ini berisi mengenai penguatan langkah kerja dalam sebuah praktikum. Selanjutnya, pembahasan materi yang ketiga yaitu pembelajaran matematika berbantuan multimedia, yang mana melalui pendekatan cognitive load theory atau teori beban kognitif, di mana cognitive load theory ini dijelaskan beberapa ahli, diantaranya James Wheeler, yang menyatakan bahwa cognitive load theory adalah teori psikologis yang bertujuan untuk memprediksi hasil belajar dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan dari hasil berpikir kognitif manusia. Selain dari James Wheeler, Murray juga menyatakan pendapatnya mengenai cognitive load theory. Dia beranggapan bahwa cognitive load theory adalah teori yang menjelaskan tentang perbedaan antara tuntutan tugas dengan kemampuan seseorang untuk menguasai tuntutan tugas tersebut. Nah, dari dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori beban kognitif atau cognitive load theory adalah teori psikologis yang menjelaskan tentang besarnya beban yang terjadi dalam kognitif manusia yang disebabkan tuntutan tugas yang melebihi dari kapasitas. Perkembangan teori beban kognitif. Nah, dalam perkembangannya, teori beban kognitif memiliki 3 tahapan. Tahap pertama, bagaimana membentuk hubungan antara metode pembelajaran yang digunakan untuk mempromosikan pemecahan masalah dan beban kognitif yang disebabkan oleh metode tersebut. Tahap kedua, ditandai dengan pengenalan sumber tambahan beban kognitif, yaitu beban kognitif intrinsik. Tahap ketiga, pengenalan sumber ketiga beban kognitif, yaitu kognitif erat atau Germane cognitive load. Nah, dari ketiga tahapan terhadap beban kognitif tersebut, maka Wheeler membedakan sumber-sumber beban kognitif menjadi 3 bagian. Yang pertama, beban kognitif intrinsik, kedua, beban kognitif extraneous, dan yang ketiga, beban kognitif Germane. Adapun penjelasan dari ketiga sumber beban kognitif menurut Wheeler, yang pertama, beban kognitif intrinsik. Beban kognitif intrinsik ditentukan oleh tingkat kesulitan informasi atau materi yang sedang dipelajari. Beban kognitif intrinsik ini tidak dapat dimanipulasi karena sudah menjadi karakter interaktivitas elemen-elemen dalam materi, sehingga beban kognitif intrinsik ini bersifat tetap atau statis. Menurut CLT atau Cognitive Load Theory, beban kognitif intrinsik ini bergantung pada 2 faktor. Yang pertama, jumlah elemen harus diproses secara bersama dalam memori kerja pada setiap tugas belajar. Yang kedua, Cognitive Load Theory ini bergantung pada pengetahuan sebelumnya dari peserta didik itu sendiri. Kedua, beban kognitif extraneous atau beban kognitif asing. Kategori beban kognitif jenis ini juga bergantung pada interaktivitas, tetapi tidak seperti beban kognitif sebelumnya, yaitu beban kognitif intrinsik, di mana unsur-unsur berinteraksi sepenuhnya di bawah kontrol pelajaran, dan CLT atau Cognitive Load Theory dirancang terutama untuk memberikan basic dalam mengurangi beban kognitif asing. Yang ketiga, beban kognitif erat atau Germane cognitive load, di mana beban kognitif erat adalah beban kognitif yang diakibatkan oleh proses kognitif yang relevan dengan pemahaman materi yang sedang dipelajari dan proses konstruksi pengetahuan. Itulah pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.